Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak ustadz semuanya? Ya, mudah-mudahan anak ustadz semuanya dalam keadaan sehat dan juga orang tuanya, ya. Alhamdulillah, Ustadz juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak Ustadz, pada pertemuan kali ini adalah pembelajaran matematika, pertemuan kita yang kedua. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bilangan bulat, ya. Yang pertama tentang garis bilangan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung, ya, bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya, kita murojaah sedikit tentang garis bilangan, ya. Apa itu garis bilangan dan bagaimana bentuknya? Jadi ini, ya, ini bentuk dari garis bilangan. Bentuk dari garis bilangan. Baik. Yang di tengah ini adalah bilangan 0. Jadi dalam garis bilangan itu posisi yang paling tengah, ya, antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, mereka dipisahkan dengan bilangan 0, ya, bilangan 0. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya sampai banyak, ya, ke arah kanan, ya, ke arah kanan itu disebut dengan bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif. Sedangkan ke arah kiri, ya, dari 0 ke arah kiri dari 0 itu disebut bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Ya, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi anak-anak Ustadz perhatikan, ya, ini dinamakan garis bilangan. Ya, dinamakan garis bilangan. Komponen-komponen dari garis bilangan itu ada bilangan 0, bilangan bulat positif dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif dari min 1, min 2, min 3 sampai seterusnya. Taib. Kemudian ini tambahan, garis bilangan adalah garis tempat diletakkan bilangan secara berurutan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Ini fungsi dari garis bilangan atau pengertian dari garis bilangan. Kalau nanti ditanya apa itu garis bilangan, maka ini jawabannya. Garis bilangan adalah garis tempat diletakkan bilangan secara berurutan dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Pada garis bilangan, semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Jadi ini 0, kanannya 0, ya, dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai jauh. Ya, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, dan semakin ke kiri nilai bilangan akan semakin kecil. Allahu Akbar, Allah.
Ya, jadi semakin ke kiri nilai bilangan itu semakin kecil. Ingat ya, di garis bilangan ini ya, sebelah kanannya 0 itu bilangan bulat positif. Semakin ke kanan dia akan semakin besar. Sedangkan sebelah kirinya 0 itu bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri maka bilangannya atau nilainya semakin kecil. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Operasi hitung pada bilangan bulat. Ya, sekarang intinya ya pertemuan ini. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan dengan bantuan garis bilangan ya. Bantuan garis bilangan. Contohnya ini. Ada penjumlahan 2 tambah 5. Ya, insyaallah anak Ustaz semuanya sudah tahu jawabannya. Tapi bagaimana bentuknya dalam garis bilangan? Maka seperti ini. Ya, ini contoh garis bilangan. Ya, dari angka 0 ya. Startnya dari angka 0, kemudian 2 ya. Maka ditarik dari 0 tadi ke angka 2, tanda panah. Kemudian setelah kita dapat 2, dari angka 2 tarik ke 7, 5 lompatan. Ya, 2 yang tadi ini dianggap nolnya. Jadi 0 dia, dianggap 0. Ke kanan karena dia itu adalah positif. Maka lompatnya ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia berhentinya di angka 7. Ya, jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ya, jadi ini ya, 2 tambah 5 sama dengan 7. Walaupun Ustadz yakin dan Ustadz semuanya 2 tambah 5 sama dengan 7 sudah paham semuanya karena sudah kelas 6. Tapi ini kita melihat dari sisi garis bilangannya ya, dari sisi garis bilangannya. Dan ini sangat penting. Terutama nanti kalau sudah penjumlahan campuran. Maksudnya adalah ada bilangan positif ditambah bilangan negatif. Terkadang kita kan bingung ya. Ya, terkadang lupa atau bingung caranya ini ditambah atau dikurang. Nah, seperti itu. Maka dengan garis bilangan ini anak-anak Ustadz kita akan dibantu sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Jadi nasihat Ustadz, nanti kalau anak-anak Ustadz bertemu atau menjumpai penjumlahan campuran ya, ada bilangan positif dan negatif. Kalau bingung kita bisa gunakan garis bilangan ini. Ya, contohnya ini. Baik. Misalnya contohnya adalah 4 ya, min 4 ditambah 6. Ya, min 4 ditambah 6 sama dengan berapa ya? Min 4 tambah 6. Maka kalau kita bingung ini ditambah atau dikurang, gunakan garis bilangan. Ya, ingat kita startnya dari angka 0. Ya, angka 0. Kemudian lihat angkanya, min 4. Kita lompat ke kiri sebanyak 4 kali, min 4. Nah, kemudian kita kasih tanda panah. Kemudian ini ditambah 6. 6 ini adalah bilangan positif. Ya, 6 ini bilangan positif. Maka kita lompatnya sekarang yang tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Ya, ke kanan lompatnya karena ini positif. Lompat ke kanan sebanyak 6. Jadi min 4-nya dianggap 0 sekarang. Min 4-nya dianggap 0, kita lompat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata di angka 2. Ya, di angka 2. Jadi tanda panahnya dia berhenti di angka 2. Maka dengan ini kita ketahuin min 4 ditambah 6 sama dengan 2. Ya, min 4 tambah 6 sama dengan 2. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah ya anak-anak Ustadz. Ya, dengan garis bilangan ini kita kalau bertemu dengan seperti ini penjumlahan
campuran ya, ada negatif dan positif. Kalau bingung kita gunakan garis bilangan ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika anak Ustadz ada yang kurang paham nanti ditanyakan di Google Classroom. Naktafi bihadzal qadar, aku lihat astagfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.